Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wal ihsan wa bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi idnihi wujudul kainat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi kan nujumin nayrat. Wa qala ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhamaa'u bainahum tarahum ruk'an sujjatan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Shadaqallahul azim. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Wattaqullah wa'lamu anna Allaha syadidul 'iqab wa sari'ul hisab. Hadirin sidang Jumat di Masjid Kampus Undip Tembalang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di atas mimbar ini khatib berwasiat, yang wasiatnya ditujukan kepada khatib pribadi khususnya dan umumnya kepada seluruh jamaah sholat Jumat di masjid yang penuh berkah ini. Kita sadar betul bahwasanya hidup kita di dunia tidak kekal, fana dan pasti berakhir menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala yang biasa disebut dengan kematian. Kapan kita akan menghadap kepada Sang Khalik? Tidak ada yang tahu kecuali Allah semata. Kenapa Allah merahasiakan nyawa kita, umur kita, usia kita? Agar kita senantiasa mempersiapkan diri kita, membekali diri kita dengan yang baik. Persiapan yang terbaik, bekal yang terbaik tidak lain tidak bukan adalah kita bersungguh-sungguh untuk menjalankan segala yang diperintahkan Allah dan bersungguh-sungguh untuk menjauhi segala larangan-larangannya. Karena kesungguhan kita lah, karena komitmen kita lah, karena istiqomah yang kita bangun terus-menerus di dalam diri kita lah, maka insya Allah kita mampu memantaskan diri kita termasuk min ahlil muttaqin. Kalau kita sudah mampu memantaskan diri kita termasuk min ahlil muttaqin, maka fa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah bahwasanya Allah itu bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Artinya kalau kita termasuk min ahlil muttaqin, kita hidup bersama Allah, insya Allah kita akan mendapatkan pertolongan Allah, kebahagiaan hidup dan keselamatan hidup, baik di dunia ini, lebih-lebih di akhirat kelak. Semoga seluruh jamaah sholat Jumat di Masjid Kampus ini termasuk orang-orang yang mampu memantaskan dirinya dan insya Allah termasuk min ahlil muttaqin, sehingga hidupnya akan selamat baik di dunia, lebih-lebih di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak terasa kita di akhir minggu Rajab, tepatnya tanggal 24 Rajab tahun 1446 Hijriah atau tanggal 24 Januari tahun 2025 Masehi.
Perlu khatib ingatkan bahwasanya bulan Rajab termasuk bulan yang diharamkan, yang dimuliakan, yang dihormati, karena salah satu bulan yang minha arba'atul hurum adalah bulan Rajab. Dan dikatakan oleh Allah di dalam surat At-Taubah ayat 36, Allah mengingatkan, fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian itu menganiaya di dalamnya, yaitu bulan-bulan yang dihormati atau yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa makna yaitu menganiaya diri kalian? Apa maknanya? Di dalam literatur tafsir, khatib mengambil salah satunya adalah tafsir Ar-Ruhul Ma'ani karya Al-Alusi, atau kita bandingkan tafsir Al-Jami' Ahkamil Quran karya Imam Al-Qurtubi, menjelaskan apa yang dimaksud dengan fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian itu menganiaya diri kalian, artinya adalah kita harus meninggalkan kezaliman yang berupa kemaksiatan. Karena kalau kita melakukan kemaksiatan di bulan Rajab ini, maka dosanya akan dilipat gandakan. Fayudha'iful iqab bil a'malis sayyi kama yudha'ifus sawab bil amalis sholih. Sebagaimana pahala kita juga akan dilipat gandakan tatkala kita melakukan amal-amal kebajikan di bulan Rajab ini. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan memperingati hari besar Islam yang disebut dengan Isra Mi'raj, merupakan budaya kultur Islam itu sendiri yang sewajarnya kita lestarikan. Karena salah satu unsur di dalam ajaran Islam, kebiasaan atau budaya adalah merupakan bagian dari sumber hukum itu sendiri. Al-adah muhakkamah, kebiasaan itu merupakan bagian dari hukum itu. Tatkala kebiasaan budaya itu merupakan sesuatu yang baik. Oleh sebab itulah hasil dari Rasulullah Isra Mi'raj adalah tidak lain tidak bukan adalah melaksanakan ibadah sholat yang setiap hari kita lakukan sebagai ritual kita, sebagai muhasabah kita. Apakah selama ini ibadah sholat yang kita lakukan betul-betul bisa merubah sikap pribadi kita? Apakah sholat ibadah kita betul-betul bisa mampu untuk mencegah perbuatan kita dari perbuatan keji dan mungkar? Jangan-jangan ibadah sholat kita itu hanya akan mendapatkan keletihan di dalam kita, hanya akan memperoleh gerakan-gerakan sebagaimana tarian-tarian atau sebagaimana senam yang dilakukan oleh para ibu-ibu. Digambarkan oleh salah satu hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, kam min qaimin hadzuhu min sulatihi ta'abu wan nasabu. Banyak sekali orang yang melakukan ibadah sholat hanya mendapatkan capeknya semata dan mendapatkan gerakan-gerakan semata, karena tidak mampu untuk memahami, memaknai ruh di dalam ibadah sholat tersebut. Jangan sampai ibadah sholat kita seperti ibadahnya orang-orang munafik, yang ketika orang munafik itu sholat. Apa ciri ibadah sholatnya orang munafik? Yang pertama, ibadahnya orang munafik itu adalah ketika idza qamus sholata qamu kusala, mereka malas di dalam melaksanakan ibadah sholat. Kemudian wa yuraunan nas, mereka adalah ibadah ritual, hanya flexing, hanya pamer semata, pencitraan diri. Ketika dilihat banyak orang begitu khusyuknya, tetapi ketika sendirian maka
ibadahnya, sifatnya, rukunya, sujudnya seperti ibadahnya orang-orang munafik. Dan sifat ibadah sholatnya orang munafik yang digambarkan oleh Al-Quran adalah wala yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik itu berzikir, tetapi zikirnya adalah sangat-sangat sebentar. Kalau seandainya ada orang mukmin habis sholat tidak berzikir sama sekali, justru ibadahnya lebih baik, lebih bagus, lebih berkualitas ibadahnya orang munafik. Karena orang munafik ketika sholat mereka berzikir meskipun hanya sebentar. Oleh sebab itulah, marilah kita meningkatkan ibadah ritual sholat kita. Kita jangan hanya terjebak pada syarat dan rukun ibadah sholat semata, tapi bagaimana caranya kita melaksanakan ibadah sholat dari sisi rohaniah kita, dari sisi batiniah kita, sehingga kita mampu meresap, merenungi makna di balik ibadah sholat tersebut. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana caranya agar ibadah kita bisa mampu memahami, bisa mampu mendekati ibadah-ibadah yang tidak sekedar menggugurkan kewajiban semata. Imam besar Imam Ghazali di dalam Ihya-nya juz 1, Ihya'u Ulumiddin. Ini kitab muktabar, kitab otoritatif, kitab yang mampu menggabungkan antara sisi esoteris Islam dan sisi eksoteris Islam. Banyak orang Islam yang terjebak pada sifat-sifat zahiriyah semata, tapi lupa akan sifat batiniahnya. Maka kitab Ihya mampu menggabungkan dua aspek. Aspek zahiriyah yaitu eksoteris dan aspek batiniah yaitu esoteris. Imam Ghazali membuat cara bagaimana agar orang sholat itu bisa mampu menghadirkan hatinya sehingga tidak sekedar menggugurkan kewajiban semata. Yang pertama, sebenarnya ada 7 cara, tapi karena terbatasnya waktu di atas mimbar ini, khatib mencoba hanya menjelaskan 3 hal. Yang pertama adalah hudurul qalbi, menghadirkan hati. Bagaimana cara agar kita sholat kita khusyuk, agar hati kita mengkosongkan dari segala urusan dunia. Maka dari aspek fikih hukum, ketika kita melaksanakan ibadah sholat, tapi kalau kita lapar, makan terlebih dahulu. Kalau kita haus, maka kita minum terlebih dahulu. Kalau kita ada kebutuhan di belakang, maka selesaikan semuanya. Agar ketika kita takbir, kita khusyuk, mampu menghadirkan hati kita. Yang kedua, kata Imam Ghazali dalam Ihya, agar sholat kita bisa fokus adalah at-tafahum, yaitu memahami lafal-lafal, redaksi ucapan mulai takbir sampai salam. Jangan sampai ucapan kita mengucapkan kalimah-kalimah yang ada di dalam bacaan-bacaan sholat, tetapi pikiran kita melayang kemana-mana karena kita tidak mampu memahami dari makna ucapan tersebut. Ketika kita mengatakan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatras samawati wal arda hanifan muslima, sesungguhnya wajahku kami hadapkan kepada zat yang menciptakan langit dan bumi, dan saya berkomitmen menjadi hanifan muslima, menjadi seorang yang lurus, tegak, lempeng, dan menjadi orang yang berserah diri. Tatkala kita mengatakan hal itu, hati kita mampu menghadirkannya, tetapi tatkala selesai sholat, kita lupa akan komitmen hal tersebut. Maka disindir oleh salah satu sabda Rasulullah, besok suatu saat ada suatu kaum dari umatku di masjid, tapi mereka semuanya bukan orang mukmin, tapi orang-orang munafik yang ada.
karena tidak mampu menjaga komitmen yang diucapkan di dalam redaksi lafal-lafal sholat. Kalau kita mengatakan hanifah muslimah, menjadi seorang muslim yang hanif, yang lurus, yang berpijak pada kebenaran, tapi kita ketika keluar dari masjid justru melakukan penyimpangan-penyimpangan, maka sholat kita tidak ada reaksi yang positif di dalam diri kita. Yang terakhir, yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya-nya, agar sholat kita bisa fokus dan bisa merubah diri kita adalah at-ta'zim, yaitu mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sadar betul bahwasanya hidup kita, nafas kita, mata kita, kaki kita, semuanya adalah karunia Allah. Kita bisa bayangkan seandainya kaki kita lumpuh, tidak bisa berjalan. Kita bisa bayangkan ketika mata kita buta, tidak bisa melihat. Dan kita bisa membayangkan bagaimana kalau suara kita tidak bisa keluar. Semuanya itu adalah merupakan rahmat, karunia, dan nikmat Allah. Maka sebanyak apapun sholat yang kita lakukan, tidak mampu menebus kenikmatan-kenikmatan yang sudah diberikan Allah kepada kita. Maka salah satu caranya agar sholat kita bisa hudur, agar sholat kita bisa khusyuk, maka at-ta'zim, yaitu pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam akhir khutbah ini saya tutup dengan ayat simahum fi wujuhim min asari sujud. Mereka, para sahabat Rasulullah, ada tanda-tandanya di dalam wajah mereka, yaitu bekas sujud yang ada. Apa yang dimaksudkan dengan bekas sujud? Apakah secara fisik? Bukan. Dari literatur berbagai tafsir, salah satunya tafsir yang Khatib ambil, yaitu tafsir Al-Khazin, juz 4, Shahifah 172, yang terkenal dengan nama Lubabut Ta'wil fi Ma'ani Tanzil. Apa makna min asari sujud? Yang pertama, nurun wa bayanun fi wujuhim ya'rifuna bihi yaumal qiyamah. Besok orang yang ahli sujud, maka wajahnya akan bersinar, bercahaya di yaumul qiyamah. Makna yang kedua adalah innahum istanarat wujuhum bin nahar min kasrati sholatihim bilail. Wajahnya itu akan menjadi sinar pada siang hari karena malam harinya banyak melakukan sholat malam. Dan yang ketiga, makna dari bekas sujud adalah al-khusyu wat tawadhu, yaitu ketika orang-orang tersebut melakukan sholat dengan khusyuk dan tawadhu, sehingga khusyuk berkaitan dengan hati kepada Allah, tawadhu berkaitan dengan sikap kita kepada sesama manusia. Maka ciri orang yang sholatnya diterima oleh Allah adalah hatinya khusyuk dan bisa tawadhu, rendah hati kepada sesama manusia. Demikianlah khutbah kali ini, semoga ada manfaatnya untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ahkama dinihi lis-sa'adah wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi jaa'a bir-risalah al-hanifatis samhah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumil qiyamah. Wa qala ta'ala fil Qur'anil 'aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah.
Ittaqullah, ittaqullah wa ati'u, ittaqullah wa ati'u. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid warda anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhil hajat. Allahumma hdina li ahsanil akhlaqi fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif an sayya fa innahu la yasrifu an sayya illa anta. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.